Hai teman Motion, apa kabar ya? Hari ini ketemu lagi di podcast Cuan barengan sama Aditya Putra Dinata seperti biasa. Kalau kemarin di podcast Cuan udah ngobrolin tentang asuransi jiwa di masa pandemi, sekarang waktunya kita untuk ngobrolin tentang bank assurance versus perusahaan asuransi. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, yuk di-follow dan kasih rating terbaik kamu untuk podcast Cuan di Spotify. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya supaya kamu bisa ke info kalau ada episode baru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Nah, kalau kita ngomongin tentang produk asuransi di Indonesia, emang diketahui udah banyak banget teman Motion ya. Hal ini disebabkan oleh permintaan dan konsumen yang sampai sekarang juga makin tinggi nih kayaknya. Selain itu menurut OJK alias Otoritas Jasa Keuangan, tren asuransi di Indonesia ini meningkat selama pandemi, di mana hal ini menandakan kalau masyarakat udah mulai paham, udah mulai aware akan pentingnya memiliki asuransi. Begitupun juga dengan perusahaan asuransi yang semakin tumbuh subur di Indonesia, di mana dengan begitu persaingan untuk mendapatkan nasabah juga semakin tinggi nih teman Motion. Pernah nggak sih kamu ditelepon kayak ada penawaran produk asuransi atas nama sebuah bank? Nah, itu namanya adalah bank assurance. Apalagi kalau misalnya kita ngobrolin lebih jauh lagi sama Kak Dion hari ini selaku insurance advisor. Yuk langsung kita sikat aja. Halo Kak Dion. Halo Mas Arin, Asik. Gimana kabarnya Kak Dion so far? baik baik. Mas Adit gimana? Baik juga dong? Puji Tuhan dalam kondisi yang baik-baik, sehat-sehat. Begitupun juga teman Motion yang lagi dengerin sekarang. Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, mantap Siap nih. nih, mantap Kak Dion. Kita bakal ngobrolin tentang bank assurance gitu. Tadi aku sempat singgung dikit kayak penawaran produk asuransi oleh bank. Kalau kita cari di Google Mhm. pun begitu artinya. Tapi penasaran deh kalau penjelasan dari Kak Dion sendiri nih biar teman Motion kita juga makin paham sebenarnya bank assurance tuh kayak gimana sih Kak Dion? Nah, sebenarnya benar sih kalau lihat di Google ataupun yang tadi Mas Adit bilang, ya bank asuransi itu sebenarnya produk asuransi. Nah, tapi dia kerjasama sama bank swasta bisa atau bank pemerintah juga bisa. Nah, Oke. tapi dia khususnya untuk menawarkan si produk asuransinya ini. Nah, mungkin yang bisa kita lihat tuh bedanya apa sih sama perusahaan asuransi biasa. Nah, biasanya yang beda jadi intinya adalah yang nawarinnya ataupun yang sellingnya siapa gitu. Kalau bank Oh. assurance pasti yang selling adalah si staff dari banknya tersebut gitu ya. Kalau perusahaan asuransi pada umumnya ya pasti yang selling si agentnya gitu. Hmm. Berarti Jadi memang perbedaan perbedaan agentnya ya. jadi perbedaan utamanya ada di situ dulu biar semuanya paham nih ya. Nah, nanti Mhm. untuk hal-hal lainnya kita sambil bahas juga nih di Bener. pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih ya. Yes, ini aku setuju banget gitu ya. Jadi memang, paling dasar kita tahu ya agennya lah gitu. Satu dari bank, satu lagi mungkin dari perusahaan, asuransi itu sendiri gitu teman Betul. Motion. Tapi nih kalau ngomongin tentang bank assurance lagi nih Kak Dion, biasa kan tiap Mhm. perusahaan, tiap bank pun ada bisnis modelnya, satu persatu Ya. punya, apa ya, bisa dibilang mungkin unique selling point-nya masing-masing. Kalau untuk bank assurance secara general garis besar cara Mhm. kerjanya gimana tuh, Kak Dion? Dan beda nggak sih sama cara kerja dari perusahaan asuransi biasa? Nah, pasti ada bedanya ya, kalau nggak kan nggak mungkin dia bedain nih ya. Nah, biasanya Mhm. bank asuransi itu contohnya dia ada produk-produk yang spesifik. Contohnya misalnya kalau kamu ambil KPR gitu ya. Nah, KPR kan biasanya ada asuransi jiwa juga, nah di Yes. baliknya. Nah, biasanya kalau misalnya kamu KPR-nya sama bank X gitu. Nah, si Mhm. bank X ini kebetulan kerjasama, dia punya bank assurance juga. Nah, jadi kemungkinan cost-nya jauh lebih murah dibandingin kamu ambil asuransi jiwa di luar sana gitu. Karena dia kan udah bundling gitu ibaratnya. Jadi pasti dia advantage point-nya di situ tuh ataupun selling Mhm. point-nya di situ. Oh, saya lebih murah gitu daripada kamu cari asuransi di luar sana karena ini udah bundling. Nah, salah satu itu dari produknya. Nah, tapi yang aku nggak tahu jelas nih untuk masalah servicing agent-nya. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya kan kita ditelepon nih dari bank apa untuk nawarin asuransi gitu ya. Nah, itu kan berarti bank assurance ya. Nah, tapi kan waktu kita mau klaim nih misalnya, nah itu kan sama yang tadi nawarin kita, sama yang kita akan klaim, itu kan orangnya pasti beda nih. Karena dia kan dari bank gitu kan, bisa aja Mhm. customer service-nya siapa aja gitu. Nah, paling yang bisa membedakan poinnya itu sih, itu dulu. Oh, oke. Berarti mungkin, bisa dibilang advantageous point-nya adalah
ketika ada kayak ibaratnya mungkin highlight-nya paket bundling gitu kali ya, Kak Dian ya? Iya. Ada KPR dan lain-lain. Nah, tadi keunggulannya, advantage-nya. Kalau untuk resikonya, Kak Dion, ada nggak tuh? Nah, resikonya paling gini, karena biasanya bank asuransi itu ditawarinnya kan lewat telemarketing ya, umumnya biasanya gitu. Aku juga pernah dapat sih, dan aku pernah ambil juga gitu. Nah, yang jadi kelemahannya kalau menurut aku, di telepon itu kan kita singkat banget gitu loh. Paling Bener. ya mentok-mentok tuh 20 menit gitu. Itu pun udah pegel banget gitu kayak kupingnya kalau ngedengar asuransi. Nah, jadi informasi yang dikasih ke kita itu nggak nyampe 100% gitu. Setuju. Nah, jadi bisa aja kamu salah ambil produk. Ibaratnya gini, dalam 20 menit tuh kamu harus mutusin untuk ambil atau enggak, gitu kan. Misalnya Wah, bisa aja kita lagi jalan, kita lagi di mobil, kita lagi apa bener. gitu kan. Itu jadi kayak, ya udah deh, iya dulu aja. Nah, takutnya Mhm. gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi produknya tuh harus jelas dulu. Nah, kalau kamu salah ambil produk kan jadinya nggak bermanfaat buat kamu. Nah, itu yang nggak bisa kita, itu bukan buruk lah, tapi kayak bisa aja misrepresentation terjadi pada saat selling. Nah, itu yang nggak boleh tuh kalau menurutku. Ya, terus yang kedua bisa aja dia itu sebenarnya ada pertanyaan nih, misalnya orang yang dijual ada pertanyaan. Cuma kan nggak semua orang itu vokal gitu ya. Jadi bisa aja dia iya aja, tapi dia nggak ngerti manfaatnya gitu. Jadi dia ambil produk yang nggak sesuai sama Iya. kebutuhannya gitu. Itu sih Oh. menurutku yang kurangnya dari bank asuransi itu. Berarti sebenarnya produk yang dijual tuh bagus semua, tapi karena Mhm. mungkin karena di telepon kita nggak fokus, bahkan mamaku aja kalau nelpon sambil ngejahit gitu loh Kak Dian ya kan, jadi bingung gitu ya, malah jadi salah. Salahnya tuh salah memilih, tapi sebenarnya produknya bagus-bagus aja gitu ya Kak Dian ya? Iya, produknya sebenarnya bagus-bagus aja. Nah, Iya. tapi ngomong-ngomong soal produk nih, aku singgung Mhm. dikit ya. Jadi produk yang dijual sama bank assurance sama perusahaan asuransi pada umumnya itu Yes. bisa beda gitu Oh. ya. Nah, bisa bedanya gimana? Nah, kalau produk yang dijual sama bank asuransi itu biasanya produk yang sifatnya standalone. Jadi dia itu bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya misalnya kayak jiwa aja gitu. Nah, jiwa aja itu memang bisa gitu. Itu gampang gitu. Nah, contohnya misalnya kecelakaan gitu. Nah, itu biasanya suka dijual sama bank assurance. Jadi sifatnya itu yang gampang-gampang aja. Kalau ada klaim, oh udah pasti bisa, syaratnya gini-gini, udah pasti keluar gitu. Nah, tapi beda kalau perusahaan asuransi pada umumnya itu dia jualnya lebih ke arah yang sifatnya, contohnya misalnya harus rawat inap gitu ya. Nah, kan biasanya kesehatan kan kalau dijual perusahaan asuransi gitu ya. Nah, kalau kesehatan kan kalau nggak ada servicing agent-nya, itu jadinya nasabah jadi kelabakan gitu loh. Benar. Nah, itu mungkin yang bisa jadi perbedaan yang signifikan antara bank assurance sama produk asuransi pada umumnya gitu. Oh, oke oke. Wow, ini jadi pengetahuan baru juga nih buat teman motion yang lagi dengerin itu ya, sedikit banyak perbedaan antara bank assurance dan juga perusahaan asuransi pada umumnya gitu. Tapi nih Kak, anggaplah kalau ada teman motion sekarang yang Mhm. ngerasa kayaknya, gue pengen nih untuk daftar di bank assurance. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah kita harus jadi nasabah dulu di bank itu baru kita Mhm. bisa dapetin si bank assurance-nya atau kayak boleh dong, mau ke bank A nggak jadi nasabah, tapi mau dapetin si bank assurance-nya aja, itu boleh nggak sih, Kak Dion? Sebenarnya sih tergantung ya. Nah, Mhm. yang pertama gini, kalau untuk misalnya kita udah mau daftar gitu ya, nah Yes. biasanya kan kita tertarik nih sama produknya. Nah, dan kita cari tahu, nah syarat dan ketentuannya apa. Nah, balik lagi sih sebenarnya, sebenarnya nggak harus jadi nasabah juga bisa sih, gua rasa sih Oh, gitu ya. Jadi, cuma mau ambil manfaat untuk asuransinya, tapi ya toh misalnya dia bekerja sama dengan bank tertentu, ya nggak masalah dong, yang penting kan, kita ambil manfaatnya. benar. Nah, tapi ada juga nih beberapa bank yang mungkin mengharuskan misalnya cuma buka tabungan aja gitu, yang penting ada gitu loh. Oh, Jadi mungkin dia sistemnya auto debit dari situ lebih gampang atau ada promo apa gitu. yes. Biasanya bank-bank lebih lebih jago lah marketingnya gitu. Mhm. Dan sebenarnya tujuannya buat memudahkan si Yes. orangnya juga gitu loh. Kan Nah, kalau rekeningnya jadi satu terus dia pembayarannya juga lebih mudah. Harusnya sih gitu ya. Itu yang pertama. mhm. Terus tadi yang kedua, gimana pertanyaannya? Harus jadi nasabah dulu nggak sih untuk Oh, ke harus bank jadi nasabah assurance? dulu nggak? Hmm. Ya, sebenarnya sih nggak juga ya, balik lagi sih ke banknya. Biasanya sih mungkin harus jadi, tapi kalau, kita kan tertarik pasti sama produknya dulu gitu loh. Mhm Jadi mhm. jangan kebalik gitu, kalau tertarik sama produknya,
otomatis biasanya ntar juga jadi nasabahnya gitu. Karena biasanya kita nggak mau ribet untuk Benar. pembayaran dan lain-lain gitu. Iya iya Gitu. yang nggak mau ribet tuh teman motion ya. Jadi emang balik lagi pasti tiap bank mungkin punya kebijakannya sendiri-sendiri Mm-mm. gitu ya Kak Dion. Tapi kan tujuannya adalah sekali lagi untuk memudahkan daripada nanti ribet. Apalagi sekarang zamannya udah digital, semuanya bisa Iya. dari HP. Kayak ya katakanlah ada mobile banking apapun lah ya kan kita nggak usah datang ke kantornya sama sekali gitu. Mm-mm. Nah Kak Dion nih kalau mungkin sekarang ada, teman motion juga yang punya pertanyaan. Tadi dia jelasin tentang bancassurance secara garis besar gitu ya, ada produk-produknya juga, perbedaannya sama perusahaan asuransi pada umumnya. Tapi kalau kita ngomongin tentang bancassurance-nya itu Mm-mm. sendiri supaya kita nggak salah pilih, tadi mungkin sih udah ngejelasin dikit tentang produknya gitu ya Kak Dion. Boleh nggak di-remind lagi nih ke teman motion supaya nggak salah pilih bancassurance gimana sih? Atau memilih bancassurance yang tepat katakanlah? Oke. Nah, intinya sih semua produk pasti ada bagusnya gitu ya. Nah, yang perlu kalian tahu adalah kalian cari tahu dulu sini sebenarnya manfaatnya gimana dan berfungsinya nanti seperti apa gitu. Karena banyak yang mikir seperti ini. Oh, kalau asuransi kesehatan nanti yang penting dapat uangnya. Nah, sebenarnya kan kita nggak dapat uang, tapi kan Iya, kita kalau sakit kita dibayarin. Nah, benar. kalau si bank insurance itu biasanya, contohnya ini misalnya produknya tentang covernya tentang kecelakaan. Mhm. Nah, dia covernya gimana nih? Apakah kecelakaannya rumah sakitnya dibayarin atau sistemnya dia dikasih uang gitu. Nah, Oke. itu yang perlu kita cari tahu dapatnya tuh seperti apa, dalam bentuk apa gitu loh. Biasanya kan orang udah keburu seneng aja, oh pokoknya di cover deh kecelakaan gitu, ataupun kalau kejadian apa-apa gitu. Mhm, Iya, tapi di covernya seperti apa? Itu yang kita benar. harus perlu tahu. Kan biasanya telemarketing, karena itu lagi tadi balik lagi, waktunya singkat nih, bisa aja cuma 5 menit, 10 menit gitu. Dia kan harus menjelaskan sesingkat mungkin dan semenarik mungkin gitu. Mhm mhm. Nah, which is itu jadi susah kalau menurutku. Iya. Kalau menarik biasanya pasti nggak lengkap gitu. Mhm mhm mhm. Ataupun ya antara dua itulah. Makanya mereka harus ketemu di tengah-tengah. Dan kita sebagai customer Yes. ataupun kita sebagai nasabah gitu ya harus cari tahu. Oh ini nanti dapetnya gimana Mbak? Contohnya nih, ya udah langsung aja kita kasih contoh misalnya ada kecelakaan gitu. Apakah sistemnya reimburse? Apakah sistemnya cashless? Nah itu juga jadi penting. Nah itu harus banget ditanyain. Jadi poin-poinnya sebenarnya banyak. Dan kalau lewat telepon aja, jujur kalau buat saya sendiri ya, aku nggak gitu suka. Iya sih, Karena itu, benar. lack of information-nya bisa aja terjadi. Dan Yes. biasanya pas lagi tutup telepon kayak, tadi ada mau nanya ini, tapi Heeh. udahlah bingung lah mau nanya ke siapa nih ya gitu. Karena nggak ada Iya. servicing agent-nya gitu. Oh, iya sih setuju sih. Ya mungkin itu ya kelemahannya kalau kita hanya telepon-teleponan doang, teman motion. Kalau mau diajak Zoom juga nggak tahu Mbaknya bisa atau enggak kan diajak Zoom. Susah kalau Betul, kita betul. diajak Zoom, "Bang, Mbaknya bisa?" Iya sih, tapi aku setuju sih dengan adanya, mungkin dengan cuman telepon yang singkat, ada kesempatan buat kita, aduh, yang pertama mungkin langsung daftar tanpa bertanya yang jelas, yang kedua Mhm. jadi lupa mau tanyanya apa, udah nggak fokus gitu ya, Kak Dion ya? Iya, karena kan Oh, mungkin ya waktunya singkat, terburu-buru juga, jadi kayak, oh yaudah yang penting bagus lah ini kayaknya udah diyakinin banget gitu. benar Nah, benar benar benar. Semuanya jadi harus transparan di depan dulu ya, jadi biar iya. nggak ada, "Ya kok kayak gini sih ternyata," gitu, jangan sampai ada nyesel-nyesel di belakang tuh. Iya, sebenarnya sih dibacain sih syarat dan ketentuannya. Cuma Oke. kamu pernah nggak dibacain syarat dan ketentuan di telepon? Pernah, tapi aku Pernah? mungkin udah lama deh, Kak Dion. Iya, cepet banget kan gitu. Heeh heeh Ya heeh. jadi ini gini, kayak nggak ada titik koma ya, karena memang Iya, kan dia juga terbatas sama waktu. benar. Dia kan ada KPI-nya gitu istilahnya Iya, gitu. Ya kita nggak setuju. nyalain dia lah, tapi ya kita sebagai customer yang penting lebih jeli aja sih gitu. Mhm mhm. Wow, itu dia tuh. Jadi Gitu Mas boleh Akil. untuk nanya-nanya ke orang yang nelpon juga dari bank assurance, it's okay gitu kalau mau ditanyain atau di satu sisi juga mungkin kalau udah tertarik jangan langsung diokein, tapi ditanya-tanya lagi mungkin datang ke Mhm. kantornya gitu ya, Kak Dion ya? Iya. Wow, Boleh ini juga menarik sih, banget tuh. tapi biasanya kalau telemarketing harus closing on the spot gitu sih. Iya Oh. nggak sih? Kalau nggak salah saya selalu gitu, misalnya saya minta penjelasan lewat email karena saya orangnya pengen baca dulu misalnya gitu kan, karena Heeh, tipe semua orang kan beda-beda ya iya. gitu ya. Tapi biasanya dia bilang, "Ini penawarannya berlaku cuma pas telepon aja," gitu. Oh ya, kalau kayak gitu ya sorry, saya nggak bisa
buat Benar. keputusan dong gitu. Ah. Jadi kamu juga nggak usah terburu-buru gitu loh. Buat teman-teman motion nih yang lagi kirim, ya nggak usah terburu-buru, santai aja gitu. Pasti ada kok offer yang lebih bagus dan lebih sesuai. Lebih baik kamu hold dulu sampai ketemu yang sesuai dibandingin kamu buru-buru dan akhirnya jadi salah pilih gitu. Benar, itu dia. Mendingan di hold dulu, santai, cari tahu informasi sebanyak-banyaknya daripada langsung okein, tapi tiba-tiba salah langkah gitu teman motion Iya, ya. nyesel Oh. banget. Nyesel tuh katanya Kak Dion tuh. Tapi menarik banget obrolan hari ini sama Kak Dion tentang bank assurance dan juga perusahaan asuransi. Pada umumnya Kak Dion, thank you so much ya hari ini udah ngobrol-ngobrol ya. Sama-sama. Siap, itu dia teman motion obrolan barengan sama Kak Dion hari ini yang merupakan insurance advisor juga. Buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh tanya ke Instagramnya Kak Dion aja tuh, boleh nggak tuh Kak? Boleh dong ke Dion_Rafael. Nah, boleh tanya apa aja yang nggak berkaitan dengan asuransi juga boleh. Oh, mau nanya kehidupan pribadi, biasanya sepedaan kemana tuh kalau di Instagramnya ya. Nah, itu boleh. Menarik banget hari ini obrolan barengan sama Kak Dion, teman motion. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin. Jangan lupa untuk follow @medio by KG Media, @motion975fm, dan Instagramnya Kak Dion juga @dion_rafael. Kamu boleh juga untuk kirimin saran di email podcast@kgmedia.id, dan jangan lupa untuk terus dengerin podcast Cuan di Spotify untuk dapetin inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Thank you banget ya Kak Dion ya hari ini ya. Iya, sama-sama Mas Adit. Siap, dan teman motion ketemu di episode selanjutnya. Aditya Putra Dinata pamit. Bye-bye. Bye.